Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Handoko PS. Di video ini saya akan berbagi pengalaman optimasi di Creative Market ya. Karena ya lumayan meskipun karya saya cuma 25 di akun baru pula, tapi sudah bisa menghasilkan kisaran 9 jutaan teman-teman. Dan itu benar-benar enak banget karena ya mungkin setiap orang punya cara sendiri ya, cara mencari uang. Ya kalau saya pribadi memang ya condong ke internet ini, medianya internet, jadi bisa lewat Creative Market, Graphic River dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kalau saya pribadi lebih suka yang kerja sekali itu tapi beberapa website kena, kayak di Upwork itu di situ kan klien cuma milih satu atau dua file yang dipilih apabila kita kerjasama atau mendapatkan kontrak dari klien yang ada di Upwork. Kemudian selebihnya kan nggak dipilih, kemudian itu bisa dijual di Graphic River. Nah, yang nggak diterima bisa langsung dijual di Creative Market ini, karena di Creative Market nggak ada review lagi selain open shop-nya doang, yang mungkin sebagian orang menganggap ya susah atau ketat banget gitu. Kalau saya pribadi ya sekitar seminggu atau 2 mingguan udah bisa open shop sih, ya paling cepat 3 hari lah. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, saya mendapatkan pembelian komersial karena ini mungkin efek buru-buru ya saya upload dengan harga tinggal 9 US dollar atau kisaran 550 ribuan lah kurang lebih. Nah, itu saya dapat bersih 23,40 US dollar dan ini lisensinya komersial. Harusnya itu berlipat-lipat dari harga reguler atau personal ya, teman-teman. Karena yang lain itu pembelinya personal harganya segini sama, yang nggak jauh beda lah. Kalau ini 39, bedanya dikit banget. Nah, harusnya kalau komersial itu harganya itu ya setidaknya 199 dolar atau 299 dolar, bahkan sampai 3.000 dolaran lah, bahkan lebih dari itu tergantung kita memberikan seberapa besar penggunaan ke customer tersebut. Misal corporate ya, itu lisensinya kan kalau komersial dipakai corporate itu cukup gede untuk value dari harga yang akan kita terima. Seperti pada layar berikut, ini adalah salah satu lisensi broadcast dari salah satu murid saya yang berhasil terjual 1.000 dolar, dan ini bersih teman-teman, nggak ada potongan lagi, itu 1.000 dolar. Jadi kalau kita bikin karya mending langsung yang bagus, kemudian kita optimasi mulai dari uploadnya itu, pemilihan tag, kemudian thumbnail itu yang bagus juga, karena dari thumbnail itu penting banget, sebab klien-klien yang ada di Creative Market ini bakal melihat thumbnail kita duluan, baru dia akan baca-baca deskripsi apa aja benefit atau keuntungan apabila membeli produk kita. Dan yang kedua, optimasi on page yang kedua selain tag itu tadi yang relevan, itu adalah harga dan opsi dari lisensi yang kita sediakan. Karena banyak banget di Creative Market ini, atau traffic yang di Creative Market ini banyak banget, gede banget. Jadi kita kasih beberapa opsi. Ya misalnya kita bicara kita dapat mungkin 1.000 orang ya yang lihat produk kita di Creative Market dalam sebulan misalnya. Dan kalau kita lisensinya cuma mungkin reguler yang itu-itu aja, dan ya mungkin cuma beberapa opsi doang, ya mungkin klien yang masuk ke produk kita tadi membutuhkan kebetulan ya untuk penggunaan di website atau penggunaan di apps atau penggunaan yang lain sebagainya. Jadi kita kasih itu minimal 9 opsi teman-teman. Jadi bisa ada reguler, ada personal, ada editable dan lain sebagainya. Pokoknya kita kasih opsi itu minimal 9 hingga corporate yang tertinggi ya. Jadi penggunaannya itu ada opsi-opsi tersendiri. Jadi waktu klien itu tadi atau buyer itu tadi membeli karya kita, mereka akan melihat sesuai dengan penggunaannya teman-teman. Dan ini penting banget karena orang luar itu sangat menghargai dan sangat apa ya sangat mementingkan lisensi sesuai dengan penggunaannya teman-teman. Karena kalau tidak bisa aja terkena hak cipta atau copyright atau penyalahgunaan. Dan itu dendanya besar banget kalau di luar negeri teman-teman. Jadi kita harus benar-benar memberikan opsi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh calon buyer kita yang ada di Creative Market itu tadi tentunya. Dan bisa dilihat ini adalah data tabel dari penjualan karya saya yang cuma 25 tadi. Jadi sehari ya kadang ada satu, kadang juga tidak ada yang beli, kadang besok lagi ya rutin ada kayak gini tuh, sehari satu satu satu, kemudian bahkan sehari dua. Nah ini kan sampai dua ya teman-teman. Jadi kayak gini tampilannya kalau di tabel earning. Nah ini orang yang sama beli karya saya yang beda dengan lisensi personal dengan harga yang sama tentunya, tapi akun saya yang ini yang baru ini cuma 25 item aja. Jadi ya wajar kalau penjualannya tadi seperti ini teman-teman, masih ada aja hari yang kosong gitu, maksudnya ya nggak ada penjualan.
Jadi kita ya maklumi aja ya, karena kalau akun baru memang nggak bisa cepet. Bahkan kalau saya pribadi setelah open shop itu nggak langsung saya upload karya. Jadi saya bikin dulu setelah memenuhi standar creative market, ya tentu dengan hasil riset yang saya lakukan ya. Jadi saya tuh nggak bikin karya asal bikin gitu. Jadi ya sekalian saya maksimalkan kualitas karya yang saya buat tadi, sehingga waktu diupload kemudian dioptimasi on page dan lain sebagainya, hasilnya itu akan maksimal teman-teman. Jadi ya kalau kita asal-asalan, mungkin 1000 karya kita upload entah itu di Shutterstock dan lain sebagainya, pasti penjualannya itu nggak bakal memuaskan. Bahkan ya bisa aja zonk gitu, maksudnya ya nol sales. Kalau kita bikin sedikit tapi berkualitas, nah di situ potensinya itu besar. Kalau misal nggak ada penjualan, paling enggak di situ kemungkinan benefit atau keuntungan dari customers kita atau buyer kita mungkin kurang memadai atau kurang sesuai yang mereka harapkan ya, atau enggak di harga dan lain sebagainya, atau di tagnya. Jadi banyak banget aspek yang harus dioptimalkan teman-teman. Sekarang kita mulai untuk optimasi dasarnya ya. Sebelum kita buat desain atau karya, kita lihat dulu kita itu skillnya matangnya di apa. Misal di grafis, ini kan banyak banget varian atau opsinya. Misal kalau kita jago bikin icon, ya icon aja. Kemudian illustration, objects, pattern, tekstur, web element, dan lain sebagainya. Kalau jago font, ya di bagian font sini bisa black letter, display, dan lain sebagainya. Kalau template, nah ini ada banyak juga untuk opsi atau sub kategorinya. Kalau saya salah satunya di resume sini teman-teman, sama cards ya, bisa invitation sama postcard itu. Kemudian kartu bisnis, kalau kartu bisnis saya nggak begitu banyak. Kemudian ada add-on, ini juga potensialnya cukup besar, terutama di bagian Photoshop ini ya. Jadi bisa kita buat sebuah gradient, kemudian brush atau actions. Jadi kita itu jualan yang gini, karena untuk bikin kayak gitu itu nggak banyak orang yang bisa teman-teman. Jadi pasarnya itu cukup ya basah banget gitulah. Kemudian untuk foto, nah ini memang saya nggak begitu merekomendasikan jualan foto di Creative Market, tapi nggak ada salahnya juga kalau teman-teman pengen jualan foto di Creative Market. Karena kalau foto, saya lebih condong ke Shutterstock atau stock foto teman-teman. Kemudian web element. Nah, di sini ini cukup recommended banget karena penjualannya cukup tinggi teman-teman. Saya juga di sini skillnya tema website ya. Kemudian 3D, kalau teman-teman jago bikin mungkin furniture atau apa, nah itu langsung aja masuk ke sini. Bisa pakai 3ds Max, Blender, Cinema 4D, ABX, OBJ, Maya. Kalau saya pakai Maya, kemudian 3ds Max ini teman-teman, dua aja. Jadi ya tergantung teman-teman ahlinya itu di software apa gitu ya. Untuk optimasi pertama, kita misal masuk ke bagian sebentar, icon aja. Nah, ini masih loading, tunggu. Kita scroll ke bawah kayak gini. Nah, sebelum kita bikin icon, kita lihat dulu teman-teman potensinya. Nah, misal di bagian sini itu banyak yang kayak satu artboard diisi banyak icon. Jadi kita itu bikinnya setidaknya ya mungkin 14 atau 18, pokoknya di atas. Kalau jejernya gini ya, ini kan jejer 6, ya 6, 33. Jadi ya kita scroll ke bawah itu dapatnya berapa satu kotaknya sesuai dengan artboard yang direkomendasikan oleh Creative Market. Ya kalau saya pribadi memang lebih suka bundles teman-teman. Kalau icon itu, kalau cuma satu doang itu ya gimana ya? Ya buyer kan tentunya pengen memiliki icon yang fungsinya itu A, B, C, D dan seterusnya. Jadi satu niche gitulah. Kayak gini ini teman-teman. Jadi kita bikinnya nggak bisa satuan, kecuali kalau kita mungkin jual murah banget itu nggak masalah juga. Tapi kalau saya pribadi lebih merekomendasikan bikin yang bundles. Kalau icon ya kayak gini ini. Karena kalau cuma sedikit itu persaingannya jelas kita akan kalah teman-teman. Kalau banyak ya kita bisa guling lah atau bisa winning. Kemudian untuk bentuknya, kalau icon memang cepat ya pembuatannya. Kalau saya pribadi pakai touchscreen, layar touchscreen, mungkin bisa pakai iPad yang sudah terinstall Illustrator. Jadi Illustrator sekarang itu sudah terintegrasi dengan iPad. Jadi enak teman-teman, tinggal gambar set jadi gitu doang. Kalau saya dulu pakai ini Asus TP550L teman-teman. Itu udah lama banget laptop saya yang itu, tapi sampai sekarang masih kuat
dan itu touchscreen ya, 15 inch sekian. Itu saya pakai jari doang, nggak pakai pen kalau bikin icon. Kemudian kita scroll ke bawah, kita lihat. Nah, kita itu bikinnya variasinya itu jangan monoton ya, kayak line gini, monoline. Kita buat dua versi teman-teman, dan kita jual terpisah. Yang satunya itu full color kayak gini teman-teman. Nah, ya kalau icon sih mudah karena warnanya itu flat, tapi kalau kita pengen kayak ala-ala tiga dimensi ya agak membutuhkan waktu yang agak panjang. Jadi dua versi, satunya yang gini monoline biasa, kemudian yang satunya full color kayak gini. Kemudian itu dijual terpisah, yang satunya full color ya full color, yang monoline ya monoline. Kemudian setelah itu terupload baru kita mikirin tagnya. Nah, misal kita buka satu, kalau tag sih gampang ya teman-teman, karena kita bisa menyalin tag pesaing kita, tapi jangan asal salin karena kita butuh mengambil yang relevan aja. Untuk tagnya di Creative Market ini di bagian bawah sendiri. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Keep exploring. Di bagian sini ini tag teman-teman. Jadi tulisannya itu bukan tag di sini, tapi keep exploring. Kalau di yang lain, maksudnya web market yang lain mungkin akan ada tag atau keyword gitu ya, keyword items. Beda-beda lah. Kalau di sini keep exploring, kita ambil yang relevan aja di sini ini. Jadi jangan asal kopas gitu. Nah, itu kita kumpulin entah mungkin sehari full ya. Itu kita research tag doang. Kemudian hari berikutnya kita buat sebenefit mungkin untuk deskripsinya. Misal di bagian sini deskripsinya sebentar. Nah, di bagian sini about the product. Ini adalah deskripsi dari produk kita. Ini hanya sampel aja. Jadi kita bikin semenarik mungkin, sebenefit mungkin untuk klien kita. Kalau saya itu selalu memberikan editable ya teman-teman, dan bisa di custom kayak gitu. Jadi buyer itu bisa merasa tenang gitulah bahwa file ini bisa diedit-edit dan saya support juga. Jadi kalau ada mungkin pengen diubah ini, diubah itu, saya support. Jadi klien itu tinggal menghubungi saya, kemudian saya melakukan perubahan sesuai dengan revisi yang diinginkan dengan klien, dan itu pun dibayar teman-teman. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini 2100 icon, harganya 34 US dollar, dan ini hand draw vector icon. Jadi kita itu nggak hanya modal digital langsung ya kalau bikin icon, kita bisa modal kertas dulu teman-teman. Kita bisa mungkin suruh adik kita atau teman kita kasih lembaran A4, kemudian ditulis pakai brush pen atau pen biasa, diorek-orek gitu ya, kemudian di scan dan di image trace di Illustrator teman-teman, kemudian dijual. Dan bikin icon itu enak banget, mudah dan cepet. Ya memang kita butuh banyak, tapi ya sehari kalau kita full time bikin icon itu dapat banyak teman-teman. Kalau saya pribadi yang logo aja dalam satu hari kalau full, dari pagi jam 7-an itu sampai jam 4 sore atau jam 5 sore, kisaran 30-an saya dapat apa namanya full logo itu tadi. Jadi saya itu selalu bikin karya dulu baru saya upload di seturnya. Ya maksudnya itu bikin banyak dulu, nggak bikin satu-satu. Karena kalau kita bikin satu-satu biasanya ya lama banget ya perkembangan earning yang akan kita dapat. Kalau banyak kan enak. Sekali upload banyak, dan itu mungkin bulan depan langsung PO. Kalau pengalaman saya pribadi kayak gitu dulu teman-teman. Nah, yang perlu digarisbawahi dari apa yang saya sebutkan barusan ada tiga aspek ya, yaitu thumbnail yang bagus sesuai dengan minat market, kemudian adalah tagnya. Tag itu harus banyak dicari teman-teman agar karya kita itu lebih banyak dilihat oleh calon buyer ya. Karena traffic di creative market ini besar banget, kita tinggal memanfaatkan traffic tersebut. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi yang memberikan keuntungan atau benefit ke klien kita agar saat udah beli mereka merasa nyaman gitu, karena kita support untuk di item kita atau karya kita itu tadi, entah itu diubah warna, entah itu diubah model yang sesuai dengan minat klien lah, atau sesuai dengan revisi yang klien berikan. Ya misal kayak gini teman-teman perhitungannya. Misal kita udah dapat nih tag ya, tag yang bagus banyak pencarinya, dan dalam satu bulan itu kita dapat mungkin 1000 view di Creative Market ini. Dan dari 1000 view ini yang beli hanya anggap 2% lah. Dibagi 100 dikali 2. Nah, sekitar 20 pembelian dalam satu bulan. Nah, itu kalau satu karya ya, teman-teman. Kita coba dari 20 ini, apabila kita untung bersihnya anggap ya 8 dolar lah. Kita jualnya itu mungkin di kisaran 12 atau 13 dolar.
dan untung bersihnya $8, kita udah dapat 160 US dollar atau kisaran 14 berapa sekarang ya, mungkin 14.400 teman-teman. Kemudian kalau dirupiahin 2 juta sekian. Nah, ini kalau satu karya, teman-teman. Kalau kita punya 300 karya, 500 karya, dan bahkan 1000 karya, hasilnya itu akan besar banget. Kalau saya pribadi di akun yang baru saat ini, untuk tahun ini ya, itu project saya 500 karya, teman-teman. Dengan asumsi kayak gini, ini 500 karya, nanti dioptimasi semua. Dari satu karya itu tadi mungkin dalam 1 bulan ya anggaplah cuma dapat 500 aja, 500 calon buyer yang lihat karya saya ya. Artinya 250.000 dalam 1 bulan dengan 500 karya. Kalau itu terjadi pembelian, sebentar saya bagi 100 dulu, pembelian cuma 0,5% aja lah, 0,5, maka dalam 1 bulan ada 1.250 karya saya yang terjual. Entah itu satu karya bisa 3 kali kayak yang saya tunjukin di video sebelumnya ya, itu double-double closingnya. Ini misal saya untungnya cuma $5 aja bersihnya ya, saya jual di angka $9 gitulah. Kemudian untungnya $5 atau saya jual di $10 atau pokoknya untung bersihnya di $5. Nah, saya udah sebulan dapat segini teman-teman, 6.250 US dollar. Ini kalau dirupiahkan, coba sebentar saya refresh untuk rupiah saat ini 14.400 ya. Ini sebentar, 14.400, 14.000 gini aja lah, 14.000 ya. Nah, 87.500.000 teman-teman, itu dalam 1 bulan. Ini project ini yang 500 karya ini ya, saya buat karyanya itu bersamaan dengan murid privat saya, sehingga murid privat saya itu tadi bisa melihat karya saya yang apa yang saya buat, kemudian lihat optimasi saya, kemudian ya pokoknya apa yang saya lakukan itu di follow lah, diikutin, sehingga ya seperti kelas privat yang 2020 kemarin, alhamdulillah itu nggak ada yang gagal ya 2020. Jadi yang 2021 ini saya pertajam lagi. Jadi saya itu berkarya, kemudian murid saya lihat, kemudian saya optimasi, lihat juga, dan diikuti semua gitulah. Sehingga alurnya itu jelas ya, nggak ada keraguan dalam bikin karya, karena karya yang laku hasil riset yang saya buat itu tadi saya tunjukin ke murid saya itu tadi, sehingga dalam praktek ya minim banget kalau gagal, karena yang sebelumnya aja yang nggak setajam 2021 ini itu alhamdulillah berhasil semua ya teman-teman. Dan ini masih optimasi dasar yang saya buat tutorialnya. Kalau yang optimasi udah agak tajaman, ya teman-teman bisa melihat di screenshot ini ya. Nah, di layar berikut ini itu teman-teman bisa lihat dengan karya nggak sampai 300, itu saya bisa mendapatkan sekitar ya kalau dirupiahkan mendekati 100 juta lah teman-teman. Jadi nggak perlu sampai 500, tapi untuk project 2021 ini saya udah tekad ya 500 karya. Jadi saya fokus bikin karya yang kualitas. Dan kalau karya kita berkualitas dan dioptimasi itu semaksimal mungkin, maka satu karya aja itu bisa menghasilkan $1.000 teman-teman. Karena saya sendiri dari satu akun dengan karya yang nggak sampai 10 itu bisa menghasilkan $1.000 teman-teman. Ya di video yang sebelumnya sampai PO apa namanya di PayPal itu sudah saya buat, teman-teman bisa lihat ya. Yang panen dolar itu judulnya panen dolar apa itu ya, udah sekitar 2 bulanan mungkin ya kalau nggak salah videonya saya buat. Silahkan dicari di Handoko PS. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang masih pemula maupun teman-teman yang sedang belajar mendalami craft market ataupun microstock dan lain sebagainya. Dan jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Dan lihat-lihat juga video saya yang lain di channel Hanako PS ini, barangkali ada video tutorial atau motivasi yang belum teman-teman tonton sehingga bisa mendapatkan manfaat dari video tersebut. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.